Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi canggih kuno bangsa Indonesia. Di zaman dahulu kala, para nenek moyang kita sudah menemukan banyak penemuan yang terbilang canggih. Tapi sayang sekali, banyak orang Indonesia sendiri yang tidak menyadarinya. Teknologi canggih kuno bangsa Indonesia yang pertama yaitu Candi Borobudur, bukti kecanggihan teknologi dan arsitektur. Borobudur adalah candi yang diperkirakan mulai dibangun sekitar 824 Masehi oleh Raja Mataram bernama Samaratungga dari Wangsa Selendra. Borobudur merupakan bangunan candi yang sangat megah. Tidak dapat dibayangkan bagaimana nenek moyang kita membangun Borobudur yang demikian berat dapat berdiri kokoh dengan tanpa perlu memakukan ratusan bahu bumi untuk mengokohkan pondasinya. Tidak terbayangkan pula bagaimana batu-batu yang membentuk Borobudur itu dibentuk dan diangkut ke arah pembangunan di atas bukit. Bahkan dengan kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini, sulit untuk membangun sebuah candi yang mampu menyamai Candi Borobudur. Borobudur juga mengadopsi konsep fraktal. Fraktal adalah bentuk geometris yang memiliki elemen-elemen yang mirip dengan bentuknya secara keseluruhan. Candi Borobudur sendiri adalah stupa raksasa yang di dalamnya terdiri dari stupa-stupa lain yang lebih kecil, terus hingga ketidakperhinggaan. Sungguh mengagumkan nenek moyang kita sudah memiliki pengetahuan seperti itu. Bangunan Candi Borobudur benar-benar bangunan yang luar biasa. Yang selanjutnya adalah kapal Jun Jawa atau teknologi kapal raksasa. Jauh sebelum Cheng Ho dan Columbus, para penjelajah laut Nusantara sudah melintasi sepertiga bola dunia. Meskipun sejak 500 tahun Masehi, orang-orang Cina sudah mengembangkan beragam jenis kapal dalam berbagai ukuran. Hingga abad ke-7, kecil sekali peran kapal Cina dalam pelayaran laut lepas. Dalam catatan perjalanan keagamaan Isi dari Kanton ke perguruan Nalanda di India Selatan, disebutkan bahwa ia menggunakan kapal Sriwijaya, negeri yang ketika itu menguasai lalu lintas perlayaran di Laut Selatan. Pelaut Portugis yang menjelajahi samudra pada pertengahan abad ke-16, Diego de Conto, dalam buku De Asia terbit 1645 menyebutkan orang Jawa lebih dulu berlayar sampai ke Tanjung Harapan, Afrika dan Madagaskar. Ia mendapati penduduk Tanjung Harapan awal abad ke-16 berkulit coklat seperti orang Jawa. Mereka mengaku keturunan Jawa. Berdasarkan relief kapal di Candi Borobudur membuktikan bahwa sejak dulu nenek moyang kita telah menguasai teknik pembuatan kapal. Kapal Borobudur telah memainkan peran utama dalam segala hal dalam bahasa pelayaran. Selama ratusan tahun sebelum abad ke-13 memasuki abad ke-8 awal, kapal Borobudur digeser oleh Jung Besar Jawa dengan 3 atau 4 layar sebagai jung. Kata jung digunakan pertama kali dalam perjalanan Biksu Odoriko Jurnal, Johan de Marignoli dan Ibnu Battuta berlayar ke Nusantara. Awal abad ke-14, mereka memuji kehebatan kapal Jawa raksasa sebagai penguasa Laut Asia Tenggara. Teknologi pembuatan jung tidak jauh berbeda dari karya kapal Borobudur. Seluruh badan kapal dibangun tanpa menggunakan paku. Disebutkan, jung Nusantara memiliki 4 tiang layar, terbuat dari papan berlapis 4, serta mampu menahan tembakan meriam kapal-kapal Portugis. Bobot jung rata-rata sekitar 600 ton, melebihi kapal perang Portugis. Jung terbesar dari kerajaan Demak bobotnya mencapai 1000 ton, yang digunakan sebagai pengangkut pasukan Nusantara untuk menyerang armada Portugis di Malaka pada 1513. Bisa dikatakan, kapal jung Nusantara ini disandingkan dengan kapal induk di era modern ini. Teknologi yang selanjutnya adalah keris. Kecanggihan teknologi penempaan logam. Teknologi logam sudah lama berkembang sejak awal Masehi di Nusantara. Para empu sudah mengenal berbagai kualitas kekerasan logam. Keris memiliki teknologi pemempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau.
Keris dibuat dengan teknik pemempaan, bukan dicor. Teknik penempaan disertai pelipatan berguna untuk mencari kemurnian besi, yang mana pada waktu itu bahan-bahan besi masih komposit dengan materi-materi alam lainnya. Keris yang mulanya dari lembaran besi yang dilipat-lipat hingga kadang sampai ribuan kali lipatan, sepertinya akan tetap senilai dengan prosesnya yang unik, menarik, dan sulit. Perkembangannya teknologi tempat tersebut mampu menciptakan satu teknik tempat tosan aji. Tosan yang berarti besi, aji yang berarti berharga. Pemilihan akan batu meteorit yang mengandung unsur titanium sebagai bahan keris juga merupakan penemuan nenek moyang kita yang sangat mengagumkan. Titanium lebih dikenal sebagai bahan terbaik untuk membuat keris karena sifatnya yang ringan namun sangat kuat. Kesulitan dalam membuat keris dari bahan titanium adalah titik leburnya yang mencapai 6000 derajat Celcius, jauh dari titik lebur baja, besi, atau nikel yang berkisaran 10.000 derajat Celcius. Titanium ternyata memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis unsur logam lainnya. Unsur titanium itu keras, kuat, ringan, tahan panas, dan juga tahan karat. Unsur logam titanium baru ditemukan sebagai unsur logam mandiri pada sekitar tahun 1940, dan logam yang kekerasannya melebihi baja namun jauh lebih ringan dari besi. Dalam peradaban modern sekarang, titanium dimanfaatkan orang untuk membuat pelapis hidung pesawat luar angkasa, serta ujung roket dan peluru kendari antar benua. Kemudian yang selanjutnya, benteng Keraton Buton, arsitektur bangunan untuk pertahanan. Di Buton, Sulawesi Tenggara, ada benteng yang dibangun di atas bukit seluas kurang lebih 20,7 hektar. Benteng yang merupakan bekas ibu kota Kesultanan Buton ini memiliki bentuk arsitek yang cukup unik. Terbuat dari batu kapur, benteng yang berbentuk lingkaran ini memiliki panjang keliling 2740 meter. Benteng ini memiliki 12 pintu gerbang dan 16 pos jaga atau kubu pertahanan yang dalam bahasa setempat disebut baluara. Tiap pintu gerbang atau lawa dan baluara dikawal 4-6 meriam. Jumlah meriam keseluruhannya adalah 52 buah. Pada pojok kanan sebelah selatan terdapat gundana oba atau gudang mesiu, dan gudang peluru di sebelah kiri letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai pertahanan terbaik di zamannya. Benteng ini menunjukkan betapa hebatnya ahli bangunan nenek moyang kita dalam membuat teknologi bangunan untuk pertahanan.